Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Akbarsya Zulak Muhammad dengan NIM E972199055. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset untuk tugas UAS dari mata kuliah Tradisi Pesantren dan Tasawuf 2. Saya mengambil judul Falsafah Jawa dalam Torekot Naksabandia Pondok Pesantren Jaun Sifak Krian Sidoarjo. Yang pertama kita mulai dari pengenalan dulu apa itu Torekot. Eh, Torekot dari segi bahasa memiliki berbagai macam arti yaitu jalan, keadaan, atau aliran dalam garis sesuatu. Bila diartikan secara harfiah, rekod berarti jalan yang terang dan lurus, serta memungkinkan sampai pada tujuan dengan selamat. Untuk secara terminologinya, banyak ulama yang memberi pendapat tentang apa itu torekot. Saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau berpendapat bahwa tarekat adalah beramal syariat dengan mengambil yang berat daripada yang ringan, menjauhkan diri dari mengambil pendapat yang mudah. Lalu eh, ulama Nusantara saya mengambil Buya Hamka. Menurut beliau, eh, tarekat berarti antara makhluk dan kholik ada perjalanan hidup yang harus ditempuh dan di dalam konteksnya saya meneliti tarekat Naksabandia dalam mini research ini. Ya, untuk pondok pesantren Zaun Sifa, kita mulai dari historisitasnya. Pondok pesantren Zaun Sifa didirikan oleh Kiai Haji Asfiya Muhammad dan didirikan sekitar tahun 2000-an atas perintah atau amanah daripada guru-guru beliau untuk membangun dan menyebarkan agama Islam di halamannya, di desanya atau di tempat asalnya. Eh, Namun jauh sebelum berdirinya Pondok Pesantren Syifa, Kiai Haji Asfiya Muhammad sudah mulai menanamkan nilai-nilai sufistik pada masyarakat di sekitar rumahnya atau di sekitar kediamannya dengan mengadakan yasin tahlil rutin dan situ beliau eh, memberi contoh akhlak-akhlak dan nilai-nilai religius atau nilai sufistik yang lainnya. Lalu timbul perintah untuk mendirikan pondok pesantren itu sehingga penyebaran agama Islam khususnya nilai tasawuf atau nilai sofistik di daerah Gamping Kulon, Krian Sidoarjo itu lebih masif. Untuk pengamalan ibadat di Pondok Pesantren Zaun Sifa seperti torekot-torekot pada umumnya yaitu terdapat pengamalan khusus baik itu sholat, puasa atau ibadah yang lainnya. Kalau untuk sholat di sana ada sholat khusus seperti yang saya temukan dari narasumber yang saya wawancari yaitu ada sholat awabin, ada sholat birrul walidain, syukron walidain, dan masih banyak lagi.
Lalu jika puasa ada puasa mutih, ada puasa eh, hewa, ada puasa hewa, puasa yang tidak bernyawa atau makan makanan yang tidak bernyawa seperti pisang dan sebagainya. Lalu masih banyak lagi pengamalan-pengamalan khusus seperti suluk yang 2 tahun sekali, lalu ada wiridan khususnya setiap hari Rabu, setiap minggunya, dan masih banyak lagi. Dan untuk eh, pendidikannya di Pondok Pesantren Syahud Sifa, Gaya Haji Asfiq Muhammad mengajarkan beberapa kitab dalam ceramahnya atau dalam pengajiannya, yaitu Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Fathur Rabbani karya Syabul Qadir, dan Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Bila saya tanyakan kenapa kok menggunakan kitab-kitab tersebut, karena beliau memiliki beberapa sanad rekod yang itu bersambung ke ulama-ulama ini seperti Fathur Rabbani, beliau pernah di Baiat Tarekat Qadiriyah. Lalu eh, falsafah Jawa dalam bingkai Pondok Pesantren Syai'un Syifa. Di sini saya menemukan bahwa terdapat ajaran-ajaran yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diimplementasikan orang Jawa jauh sebelum Islam datang. Yang nomor satu yaitu legowo atau menerima dengan ketentraman hati semua yang jadi bagiannya atau yang sudah menjadi miliknya itu sudah diterima dengan keluasan hati. Tidak iri terhadap bagian yang diterima oleh orang lain serta tidak serakah. Eh, Namun bukan berarti orang yang legowo termasuk ke golongan orang malas. Dengan demikian, orang yang legowo akan memiliki pandangan hidup yang ikhlas dan damai. Lalu yang kedua adalah loman atau murah hati dan murah harta. Santri di sana diajarkan untuk mampu membuka ruang-ruang rasa untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosialnya. Wujud perilaku dapat diaplikasikan dengan membantu sebisa atau semaksimal mungkin kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga ada santun atau memiliki sifat yang halus, baik, sopan, dan penuh rasa kasih sayang. Santri di sana diharapkan bisa memiliki kepribadian yang dapat mengasihi siapapun, serta menganggap semua makhluk memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang yang sama. Sifat santun juga akan mendorong seseorang untuk tidak membeda-bedakan serta berbuat adil, tidak memandang ras, suku, dan agama bagi siapa yang dihadapinya. Lalu yang keempat ada ngalah atau ketulusan hati dalam menyerahkan segala hak dan hasil karyanya kepada Tuhan dengan ikhlas. Sifat ngalah ini juga bisa diartikan tidak menginginkan kehormatan dan pujian. Dengan sifat ini, santri didorong untuk memiliki kepribadian yang tidak terikat dan dikuasai oleh dunia, tetapi juga bukan orang yang melalaikan kewajibannya di dunia, seperti bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Yang kelima, berhati lapang ataupun kuat menerima segala cobaan serta tidak mudah putus asa.
atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabar. Sifat sabar juga akan membuat pribadi seseorang mempunyai pandangan yang luas, tidak mudah mencela dan merendahkan orang ketika menghadapi suatu perkara. Cara menumbuhkan sifat sabar yaitu menghormati dan memberikan kasih sayang bagi sesama dan semua makhluk Tuhan. Ya, itu eh, 5 falsafah Jawa yang saya temui, tapi atau yang saya angkat, tapi yang saya ketahui atau yang saya temui itu banyak sekali falsafah Jawa yang diajarkan dalam pondok pesantren saya unji Pak Krian Sidoarjo. Dan pada kesimpulannya falsafah Jawa ini akan menuntun santri untuk memiliki hati yang luas menerima atau menghadapi segala eh, fenomena yang ada serta akan membuka rasa untuk mengantarkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini berikut dokumentasi. Ini adalah pondok pesantren yang tampak luarnya dan yang sebelah kiri sendiri itu adalah bagian dari depan masjid atau aulanya yang di sana setiap eh, Solo di dalam sana diadakan wukuf kolbi. Nah, ini yang falsafah Jawa yang saya angkat itu karena dilandasi ada tulisan yang besar di dalam pondok pesantren Syekh Syifa eh, yang bertuliskan urip iku kudu legowo loman santun ngalah sabar dan di sana ada eh, tanda penunjuk ada gubuk rahasia di sana yang dituliskan pesulukan atau huas dan di tempat dan di tempat parkirnya juga ada nasihat-nasihat dari para Mbah yang saya potret itu ada wejangannya Mbah Kudus dan Mbah Kalijogo. Dari santri yang saya wawancarai, wejangan-wejangan itu tidak diambil dari buku atau literatur yang lain, tapi dari Yai Asbiya sendiri ketika mendapat bisikan-bisikan atau mendapat ajaran-ajaran dari guru-guru gaibnya. Untuk penutup, ajaran-ajaran Torekot Naksabandia yang ada di dalam pondok pesantren Seun Siba memiliki kaitan makna dengan falsafah Jawa, sehingga itu mudah diterima serta direfleksikan masyarakat setempat yang memiliki latar belakang eh, ilmu-ilmu Jawa. Beberapa ajaran falsafah Jawa yang ada dalam Torquat Naksabendi di pondok pesantren Seun Siba ya seperti yang sudah saya jelaskan yaitu legowo, loman, santun, kalah, dan sabar. Dengan pengajaran dan pengamalan yang ketat, santri diharapkan mampu untuk membentuk kepribadian manusia sejati yang dapat menggaling kawula Gusti. Ya, sekian dari hasil mini research yang dapat saya paparkan untuk keperluan tugas akhir mata kuliah ini. Bila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.